Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, mas-mas, mbak-mbak, khususnya adik-adikku sekalian yang dirahmati Allah dimanapun Anda berada. Kembali di IIB Channel bersama saya, IIB Wijayanto. Kali ini kita akan membahas tema 3 ciri-ciri mantan yang tidak akan pernah tertarik mengintip media sosialmu. Jadi meskipun mantan itu memblokir media sosial kita, ya, belum tentu loh ya, dia tidak penasaran dengan apa yang kita posting di media sosial kita. Bisa jadi meskipun dia terus memblokir, tapi diam-diam dia terus mengintip postingan-postingan kita. Kan ada begitu banyak cara lah zaman sekarang untuk bisa mengintip media sosial yang diblokir sekalipun ya. Dia punya teman, dia punya sahabat yang masih berteman di media sosial dengan kita. Dia bisa pinjam akun media sosial temannya untuk mengintip postingan-postingan kita. Jadi kelihatannya dia sama sekali tidak pernah penasaran dengan kehidupan kita, tetapi justru yang terjadi realitanya sebaliknya. Tiap hari dia mengintip postingan-postingan kita di media sosial kita dengan menggunakan akun media sosial temannya. Tetapi ketika tidak ada tanda-tanda mantan pernah mengintip media sosial kita, kan ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, mantan terus mengintip, walaupun tidak ada tanda-tandanya. Yang kedua, memang tidak ada tanda-tandanya, karena memang dia tidak pernah ingin tahu, tidak pernah penasaran dengan apapun yang kita posting. Nah, jadi banyak ya orang yang terus memposting segala sesuatu, isi hatinya dengan harapan mantan mengintip postingan-postingannya tadi, dan mantan tersentuh untuk kembali kepada dia. Itu jika mantan memiliki ciri-ciri atau sifat-sifat selalu penasaran dan ingin tahu dengan apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Itu ada tipenya tersendiri. Tetapi mantan ini punya ciri-ciri yang justru sebaliknya, yakni tipe atau ciri-ciri orang yang tidak akan pernah penasaran dengan apapun yang kita posting. Artinya setelah berpisah, setelah dia mengkhianati kita, bagi dia semuanya sudah selesai dan dia tidak punya kepentingan, tidak punya keinginan, tidak punya ketertarikan untuk kembali kepada kita lagi. Nah, mantan yang seperti ini tipenya ada 3 ciri-cirinya. Yang pertama, ya, mantan ini adalah orang yang begitu mudah jatuh cinta kepada orang lain. Sehingga setelah perpisahan itu terjadi, sekarang mantan tidak akan ngintip media sosial kita, tetapi dia sibuk ya mengajak berteman kepada orang-orang baru ya, yang dia lihat foto profilnya, koleksi foto-fotonya, itu adalah orang yang punya penampilan yang menarik, yang mempesona, yang bercahaya, dan seterusnya itu. Di situ tuh dia sibuk tuh setiap hari untuk mencoba mencari kenalan-kenalan baru yang bisa membuat dia tertarik. Ya, nah jadi ini tipe mantan. Mantan orang yang mudah jatuh cinta, bahkan tidak perlu ketemu dulu. Dia bisa jatuh cinta cuma dengan melihat foto profil di media sosial orang lain. Ya, kalau kita kan jatuh cinta itu oke lah, tertarik, oh fotonya cantik atau ganteng, tetapi kita butuh untuk melihat, ya, oh ternyata fotonya editan, beda. Realitanya dengan fotonya sangat berbeda. Ya, tapi mantan enggak. Mantan itu adalah orang yang bisa jatuh cinta dan larut
Ya, untuk mencintai seseorang tanpa perlu ketemu, cukup dengan melihat foto profil media sosialnya. Ini artinya mantan ini adalah orang yang begitu mudah jatuh cinta. Itu cirinya yang pertama. Yang kedua, mantan ini cirinya tidak setia. Ciri-ciri orang yang tidak setia itu mantannya banyak. Kita misal cinta ke-13 di dalam hidupnya. Sebelum kita, dia sudah pernah jatuh cinta 12 kali, sudah pernah berpisah 12 kali. Maka ketika mantan berpisah dengan kita, dia akan sibuk ya berburu pasangan-pasangan yang baru yang menarik untuk dia. Jadi mantan ini adalah orang yang tidak setia. Ya, orang yang tidak setia, begitu perpisahan itu terjadi, maka bagi dia itu adalah pintu ya untuk mencari pasangan-pasangan yang baru. Nah, jadi kita tahu persis bahwa mantan ini adalah orang yang tidak setia. Saat masih bersama kita pun kita sudah merasakan mantan berkali-kali sudah mengkhianati kita. Mantan sudah berkali-kali berselingkuh dengan orang lain. Itu cirinya yang kedua. Jadi setelah perpisahan itu terjadi, dia tidak akan pernah penasaran dengan kita karena dia sudah tahu semua siapa kita. Dia akan penasaran dengan orang-orang yang menarik tetapi belum dia kenal. Nah, itu yang akan dia kejar-kejar. Yang ketiga, ciri mantan ini adalah orang yang matre. Bagi orang yang matre, cinta itu tidak ada. Ya, dia akan mencintai kalau orang banyak duitnya. Kalau duit orang habis, cinta bagi dia selesai. Maka di mana mantan sekarang? Ya sama, mencari orang-orang yang kaya, orang-orang yang bisa membuat dia hidup enak, hidup mewah tanpa harus capek-capek bekerja. Maka dia tidak akan sibuk-sibuk mengintip media sosial kita. Dia akan sibuk mengintip media sosial orang-orang yang memprofilkan dirinya di media sosial sebagai orang kaya. Ya. Nah, jadi kalau ada 3 sifat ini, mantan mudah jatuh cinta, mantan orang yang tidak setia, dan mantan itu adalah orang yang matre, maka apapun yang kita posting di media sosial kita tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada diri mantan, karena dia memang sudah tidak pernah mengintip media sosial kita, dia sudah tidak pernah tertarik lagi dengan apapun yang kita posting di media sosial kita untuk menyentuh hatinya. Nah, pertanyaannya kemudian, kalau kita masih mencintai dia, apa yang harus kita lakukan? Yang penting kita tahu betul ya, sifat mantan ini seperti apa. Menaklukkan orang yang matre, kuncinya tidak bisa dengan sentuhan cinta. Ya. Kalau kita tulis puisi sedih, puisi dengan pesan untuk kembali bersama, kerinduan kepada seseorang, itu bagi dia tidak akan memberikan efek apapun. Postingan-postingan seperti itu. Ya, kita share lagu-lagu yang punya kenangan antara kita dan mantan, dia tidak akan peduli itu. Ngintip media sosial kita saja dia sudah tidak pernah. Ya, beda dengan kita. Kita nyetel radio, ada lagu yang pernah kita sukai saat masih bersama mantan dulu, hati kita bergetar. Kalau mantan enggak, dia nyetir mobil, nyetel radio, muncul tuh lagu kenangan bersama kita. Dia pindah, ya cari lagu-lagu yang baru, yang lain, dan seterusnya. Nah, jadi mantan tidak akan pernah tersentuh ya dengan yang seperti itu. Mantan baru akan melirik kepada kita kembali, walaupun dia tidak pernah ngintip postingan kita. Sekarang ketika kita kaya, dan kita memprofilkan kesuksesan kita itu. Oke, mantan tidak pernah ngintip media sosial kita, tapi kan dia bisa mendapatkan kabar itu dari teman-teman, dari sahabat-sahabatnya yang juga mengenal baik kita.
mungkin juga berteman di media sosial kita. Mereka tuh yang akan bilang ke mantan, mantanmu kita maksudnya, itu sekarang sukses banget, kaya raya. Nah, di situ mantan baru tuh penasaran untuk mencari tahu tentang kehidupan kita. Tapi selama yang kita posting itu ya sesuatu yang sedih-sedih begitu ya, sesuatu yang harapan kita akan menyentuh hatinya, membuat dia menangis, berbesmili, kangen kepada kita, itu tidak akan memberikan pengaruh apapun kepada dia. Yang akan memberikan pengaruh justru ketika dia mendengar cerita-cerita tentang kesuksesan kita pada saat ini. Karena itu saya tidak bosan-bosan selalu ngajak, ayo kita semangat. Kita semangat bekerja, kita semangat menekuni karir kita. Kalau yang masih sekolah, masih SMA, masih kuliah, semangat ya, selesaikan pendidikannya, cari gelar sarjana setinggi-tingginya, setelah itu cari duit sebanyak-banyaknya. Karena kalau mantan punya 3 ciri ini, cuman itu yang bisa membuat dia takluk kembali kepada kita. Orang yang mau bekerja keras. Ya, ini kuncinya nih. Kita bisa lihat orang-orang kaya tuh di Amerika, di Eropa, itu kan banyak orang-orang kaya yang kisah sukses mereka bisa kita teladani. Mereka sama dengan kita, mungkin lahir dari keluarga yang biasa-biasa saja. Ya, mereka memiliki volume otak yang sama dengan kita. Mereka memiliki jumlah jari yang sama dengan kita. Mereka hidup di planet bumi ini yang waktunya sama dengan kita, 24 jam sehari dan semalam. Yang membedakan kenapa mereka sukses, mereka mau kerja keras. Ya, karena itu orang yang mau kerja keras, maka dia akan sukses. Semakin banyak usaha yang orang lakukan, semakin banyak waktu yang digunakan untuk bekerja, semakin keras usaha seseorang, semakin banyak pula rezeki yang bisa dia dapatkan. Wa alaysa lil insani illa masya'a. Dan bahwasanya seorang manusia tiada memperoleh selain apa yang telah diusahakannya. Demikian, semoga bermanfaat. Wallahu a'lam bissawab, billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.